Shalom, Shalom, Soteria, Soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Dalam acara khusus ini, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi, dikenal saudara di masyarakat luas yang namanya pelayanan HDM ini. Puji Tuhan saudara-saudara, saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih beri kesempatan kepada saya untuk melayani pelayanan ini saudara-saudara ya. Meski sekarang lewat online ya, lewat YouTube ini, tapi saya dapat tampil ya di depan saudara ya, kelihatan ya seperti ini saudara-saudara ya, meskipun tidak onset, berkat ilmu pengetahuan saudara yang semakin bertambah luar biasa. Satu anugerah Tuhan buat saya, kepada saudara-saudara semua yang masih mengikuti pelayanan ini. Biarlah Roh Kudus bekerja, karena Roh Kudus itu bekerja tanpa batas sampai kemana-mana ya. Online saudara-saudara, kalau onsite hanya terbatas dalam satu gedung saja, kecuali di live streaming ya, atau di video apa gitu saya. Ini benar-benar ya, YouTube ini menjangkau seluruh dunia. Berterima kasih saya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara, kita punya buku namanya Alkitab. Ini ya, panduan kita, tuntunan kita oleh Roh Kudus ya. Ini tercatat saudara-saudara ya, pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian, pengajaran-pengajaran dari para nabi ya, hakim-hakim, raja-raja ya pada waktu itu, bahkan oleh Allah sendiri dan sampai kepada Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru saudara-saudara ya, para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu semua tercatat ya. Itu pengalaman hidup mereka dalam pelayanannya ya, dalam segala hal ya, itu terjadi saudara-saudara, dan semua tercatat. Saya boleh bilang sejarah. Nah, bagaimana dengan sekarang saudara, kita ini, kita juga punya pengalaman ya hidup ya, ya itu sejarah saudara. Itu bisa tercatat terus, tidak pernah terlupakan, karena itu pernah dilalui, pernah diperkatakan, pernah dikerjakan, khususnya mengenai pelayanan ini saudara ya. Saya melayani pelayanan ini ya dari tahun 2003 saudara ya, 2003, lalu 2020 akhir Maret berhenti saudara secara onsite karena ada COVID-19. Semua seluruh dunia ya tidak dapat bertemu muka dengan muka, tapi masih tetap terus bisa seperti ini saudara ya. Meskipun COVID itu saya bisa terus saudara. Wah, itu ada ceritanya, itu saya katakan sejarah pengalaman ini loh saudara ya. Tuntunan kita ini tercatat, ini kitab suci saudara-saudara ya. Itu pengalaman daripada ya orang-orang yang dijuluki nabi ya, raja-raja pada waktu itu, hakim-hakim ya, Tuhan Yesus sendiri, para rasul ya, terus orang-orang percaya, semua itu penuh dengan Roh Kudus, dengan pencerahan, dengan pewahyuan Roh Kudus. Dia mencatat dan menjadilah itu firman Tuhan. Dan saya percaya ini ya, dari zaman dahulu, sekarang ini, sampai selamanya tetap kekal adanya. Demikian juga pengalaman kita sampai kita mencapai garis finish tidak pernah terlupakan ya. Dalam pelayanan saya yang saya sebut ya rasanya singkat begitu saudara ya,
Tapi banyak sekali saudara-saudara. Ya, pelayanan-pelayanan semua orang punya pengalaman sendiri, termasuk saya kan punya pengalaman sendiri. Dan saya tidak menceritakan pengalaman sebelum saya melayani HDM. Sebab pelayanan sebelum melayani HDM itu ada pengalaman sendiri, tapi saya mau mencapai pengalaman di HDM ini, saudara-saudara. Ya, saya kan seringkali berbicara mengenai berdialog, dialog atau monolog. Ya, kalau dialog ini kan ada pembicaraan ya dua arah, saudara. Ya, ada dialog ini bisa tanya jawab kalau saya. Ya, kalau monolog itu satu arah. Ya. Nah, dalam hal ini saya akan mau menyampaikan tema saya, saudara. Tema saya yaitu berdialog. Ya, ada perkataan, ya, ada tanya jawab, ada dua arah, saudara. Jadi tidak sifatnya tidak hanya monolog saja, saudara, tetapi dialog. Nah, saya beri tema berdialog, dan saya mendapatkan ini, saudara, kata-kata yang menjurus kepada berdialog ini, yaitu tanya jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, kita lihat, saudara-saudara, ya. Saya tidak mencatat semuanya, banyak ini, saudara. Ya, baik dalam perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, yang namanya dialog ini ada, saudara. Dan saya mau bawa saudara kepada di dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian pasal 18. Ya. Kalau saudara membaca, ya silakan dibaca semua, ya. Kalau ini kan dari Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Ya. Di sana judulnya ada doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saudara tentu sudah mengerti lah. Siapa yang mendengar ya mengenai cerita Sodom dan Gomora itu, saudara. Ya. Saudara, kalau saudara, saya tidak membaca, ya, tapi saudara coba selidiki, ya, selidiki, ya. Di sana saudara akan mendapatkan Abraham itu berdialog dengan Allah. Nah, ini judulnya doa syafaat. Ini pengertiannya kan Abraham ini ada perkataan permohonan. Syafaat itu permohonan, ada perantara, ya. Nah, dia sebagai perantara saja, saudara. Semua keputusan ada di tangan Allah. Demikian, saudara-saudara. Saya senang, saudara-saudara, ya. Saya dulu kalau berdoa ini menurut saya kan juga istilahnya kan berkomunikasi, ya, sarana, ya. Doa ini salah satu sarana kita dapat berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi sebelum saya berjumpa, ya, perjumpaan itu bagi saya anugerah saja, bukan karena sayanya yang bagaimana gitu, enggak, ya. Saya orang yang di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, dan kita dikatakan adalah orang-orang yang berdosa, ya. Apa yang mau dibanggakan manusia daging ini? Ini daging ini, wah, hati-hati tidak diperangi terus-menerus, ya. Setelah perjumpaan itu dengan Tuhan itu, saya doanya berbeda. Ya, mulai tahun itu 2001, saudara. Itu nanti akan saya bahas juga, saudara, ya.
Ya, saya bahas juga nanti bulan April ya. Ya, perjumpaan saya tahun 2001 dan tahun 2026. Berarti 15 tahun yang lalu, saudara. Nah, tanggal 13 April 2001. Nah, saya nanti akan menyampaikan itu dalam bulan April, saudara. 15 tahun perjumpaan saya secara nyata ya, bukan satu ada kan yang namanya penglihatan. Ini sungguh-sungguh, saudara. Tapi ini saya mau bicara mengenai tema saya adalah berdialog. Dan ini saudara kalau melihat di Kejadian pasal 18 mulai ayat 16 sampai 30, ini ada Abraham ini berdialog dengan Allah. Kalau saya katakan di situ ada tawar-menawar. Nah kalau saya bilang negosiasi, tapi kan ada bantuan yang itu bukan negosiasi. Ya silakan aja, tapi pengertian saya yang setek ini ya, saya hanya sampai kepada itu dialog itu ada tawar-menawar, negosiasi. Nah, ternyata berdialog itu enak, saudara. Tanya jawab. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu tidak hanya selesai aja, tapi kita bisa. Ya ini seperti kalau saudara membaca ini, ya. Ini contoh saja ya, contohnya saja saudara ya. Tidak saya baca semua ya. Kan begini saudara. Ya. Karena Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora. Ceritanya kan begitu. Nah kalau saya baca ayat 23 dan 24 kan begini. Ayat 23 dan 24. Nanti seterusnya saya tidak ya. Itu kan sampai detik-detik terakhir itu loh ya. Sampai ayat 32 itu ya. Itu kan begini saudara. Ini ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Itu Sodom Gomora, karena di sana ada Lot, keponakannya dan keluarganya. Bagaimana sekiranya? Nah, ini mulai tawar-menawar, saudara. Abraham dengan Allah. Ada 50 orang benar dalam kota itu. Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ini tawar-menawar. Nah, ini kan pertanyaannya Abraham. Lalu ayat 25. Saya tidak baca 25 tapi 26 ya. Nah, ini 25 juga bisa baca. Tuhan berkata begini, Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Jawaban ada pertanyaan, ada jawaban, itu dialog. Maksud saya itu begitu ya, yang cetak ini saudara ya. Pengertian saya begitu. Ini kan tawar-menawar, ini kan negosiasi saudara. Nah, meskipun akhirnya kan gagal. Karena memang Sodom Gomora ada kejahatannya sudah sampai ke langit ya gitu. Ini saudara-saudara, ada tanya jawab, ada negosiasi. Itu berdialog. Nah, makanya saya sering katakan ini zamannya roh. Kita ini menyembah roh, saudara. Ya, karena Allah itu roh. Ya, zamannya ini bukan zamannya perjanjian baru yang dimana Tuhan Yesus masih hidup dalam dunia secara fisik, bisa dilihat, bisa. Ya, ini roh itu saudara tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tapi dia kan pribadi. Oh, dikatakan seorang penolong yang lain, ya kan gitu. Ya, roh
Kita berhadapan dengan roh, menyembahnya dengan roh. Menyembah dengan roh itu terus tidak menyembah terus dengan bahasa roh gitu. Enggak, saudara. Ini pengertiannya kan tidak begitu. Itu kan ada ayatnya ya. Allah itu roh. Allah engkau menyembahlah dengan roh dan kebenaran. Roh. Bagaimana kita bisa menggerakkan roh? Roh kita ini loh. Roh kita, roh manusia ini loh. Kita bisa gerakkan enggak itu? Karena kan ada Roh Kudus yang mendiami kita. Itu berkumpul bersatu menjadi satu roh dalam hati kita. Saudara. Nah ini bisa enggak kita dialog? Omong-omong, kongkol, bercengkrama, curhat. Kita seringkali kan doanya ini ya sebelum saya paling hadam itu doanya yang monolog selesai dah. Saya tidak pernah diajari waktu itu ya doa yang supaya kita itu bisa berdialog. Orang kata kita itu mesti harus peka, ya ngomong itu peka. Ya, peka itu bisa dengar-dengaran. Mau tidak mau kita harus sampai kepada fase-fase sampai seperti itu, saudara. Kalau kita masih terus nggak, maaf saudara ya, bukannya salah karena ada kan namanya doa syafaat itu, ya itu monolog. Ini tidak monolog loh saudara, dialog, omong-omong, bertanya jawab. Abraham tanya, Allah jawab. Abraham tanya, Allah jawab. Abraham tanya, Allah jawab. Kita harus sampai kepada fase-fase itu, saya dan saudara. Saya terus belajar terus dan untuk menjadi peka betul. Kadang-kala Tuhan ya tidak beri jawaban loh, saudara. Diam. Ya, kita suruh mencerna sendiri dari pengalaman itu, saudara. Kita bisa saudara, mencerna itu. Ya mudah-mudahan saya kita belajar terus, saya belajar terus sampai seumur begini. Kalau bisa berdialog, kalau kita bisa menjadi peka, kita bisa berbicara kepada dia. Dia bisa berbicara lewat hati. Di dalam hati, bisa di pikiran, ya bisa di pikiran. Ini yang sendiri ya, bisa di telinga, kedua telinga kita. Kalau di telinga kita ini tidak usah teriak-teriak, dibisikin, lembut. Kadangkala bisa lewat orang lain, baik dari mimbar, gereja, persekutuan, pelayanan konseling dan lain sebagainya, bisa lewat orang lain yang Tuhan beri untuk menjawab pertanyaan apa yang saudara tanyakan. Tapi alangkah indahnya kita mendengar sendiri. Tapi kalau dari orang lain loh katanya dia, gitu lah. Bukan belum tentu itu dari Tuhan. Dan kita kan bisa menganalisa, ya, mengidentifikasi, karena banyaknya pengalaman-pengalaman yang ada pelayanan, itu kan bisa juga. Ini saudara-saudara, menjadi peka, berdialog, omong-omong, bukan omong-omong, bicara betul, dari hati ke hati, curhat, negosiasi. Saya beberapa kali saudara-saudara ya, saya beritahu ya, tidak semua terus dijawab Tuhan. Ada kalanya Tuhan diam. Saudara, selidiki Alkitab. Kita suruh meneruskan.
ada kalanya seperti itu. Tapi Tuhan juga bisa berikan jawaban. Seringkali saya dalam konselingan, baik mengenai sakit penyakit ya, itu vonis mati itu loh, kan sering kan ngomong tanya. Ya. Juga mengenai ceritanya dia dalam kehidupan dia, keluarga, rumah tangganya, sering kali. Nah, tapi kadang-kadang kalau ada hal yang membuat mereka takut, bagaimana jawaban dari Tuhan? Tuhan jawab kok. Ya, kita belajar saudara-saudara berdialog. Kalau saya ngomong Alkitabiah, ini banyak ini contoh-contohnya ini, ya, contoh-contohnya banyak di Alkitab ini, pengalaman. Nah, saya ada pengalaman juga, boleh kan, bisa kan, sama manusia, ya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa. Iya, bukan orang yang pandai, punya titel sampai, oh enggak, saya orang biasa. Bagaimana saya jadi bisa? Anugerah. Ya, itu peristiwa nanti. Ya, April nanti saya ceritakan. Semua harus ada pengalaman, sejarah, saudara. Dan melayani pekerjaan Tuhan yang begitu kompleks. Apalagi masa-masa sekarang yang sulit, sukar. Ya, saya sudah katakan, kita tidak cukup. Ya, saya terus terang saja lah. Mungkin kita berbeda cara pikir kita. Saya mendapatkan pengajaran ini banyak ya. Pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, baik yang dari desa-desa, kota-kota. Saya dulu kan keliling-keliling gitu, jadi saya tahu lah. Ya. Baik yang biasa-biasa saja, ya, S1 gitu ya, ya. Ada yang S2, S3 banyak dari luar negeri. Ya, mereka datang diterjemahkan bahasa Indonesia, saya kan tidak bisa bahasanya mereka, diterjemahkan yang dari hamba Tuhan yang bisa menerjemahkan. Jadi ya dengar, nah itu mereka orang pandai-pandai, ahli-ahli teologi ya. Dari Indonesia sendiri, semua pengajarannya bagus. Tidak ada pengajaran itu saling memusuhi, saling apa begitu, ya, jahat menjahat, tidak ada. Semua baik dari Tuhan itu, semua baik. Nah, kita dengar. Tapi mereka tidak cukup kan. Zaman sekarang apalagi cara. Kita tidak cukup loh, saya beritahu. Harus mereka itu ya sama ini seperti Abraham memohonkan. Orang-orang Sodom Gomora yang jelas-jelas masih jahat itu supaya diampuni, tapi toh Tuhan jawab tidak, karena sudah terlalu udah mentok kan kalau gitu ya. Nah ini sama saudara-saudara, bisa itu dimintakan, dimohonkan lewat doa. Nah saya kalau berdoa kan, saya katakan selalu profetik ya, biar firman ini loh terjadi saudara. Karena firman-Nya mengatakan iya dan amin. Firman itu hidup dan kekal. Firman itu tidak mati, tapi hidup dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi tulisan-tulisan ini oleh Rasul Paulus dikatakan hukum-hukum yang tertulis ini mati, tetapi dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi hidup. Jadi firman itu jadi iya dan amin. Itu begitu saudara. Ya. Mari kita belajar. Saya terus belajar berdialog. Bukannya lalu menolak salah loh ya. Oh itu Alkitabiah kok. Nah, gimana?
Ya enggak masalah, tapi saya akan memberikan, ayo kita meningkat. Kalau udah mau, tidak apa-apa. Saya tidak memaksa siapa-siapa kok lewat ini kok. Tapi kita belajar dengar-dengar, menjadi peka. Enak kan? Loh, kita mau melakukan ini, apa ini. Loh, itu berdialog. Mohon nasihat kepada penasihat ajaib. Dia bisa jawab. Allah kita Allah yang hidup meskipun roh. Jadi tidak, maaf ya, tidak diam aja. Tapi kadang-kala dia diam. Kita harus yang menerjemahkan dalam hidup kita. Dalam pengalaman, dalam sejarah pelayanan. Itu bisa. Mari. Kita mau hidup benar-benar. Hidup peka. Hidup yang berdialog. Bisa berkomunikasi. Tanya jawab. Nggak mau gitu. Enak gitu apa? Monolog. Biasa gitu. Selesai, dah. Selesai. Tidak mau kita mendengarkan dia. Oh, itu firman Tuhan. Baca itu kan. Ya silakan aja. Kan apa-apa. Itu kan baik. Tapi saya ingin. Yaitu komunikasi. Dua arah. Itu berdialog. Mari saudara-saudara, ya saudara-saudara, kita ini terus meningkat kehidupan rohani kita, kehidupan keimanan kita, tidak statis saudara. Sudah gitu sudah itu ya sudah baik-baik. Ya, puji Tuhan dah baik, silakan dah. Tapi saya akan mau meningkatkan, kalau mau berdialog, berkomunikasi. Ada tanya jawab dua arah. Apa yang kita mohonkan, kita sampaikan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang memampukan kita. Pakai, saya menggunakan minyak, saudara. Ada pengurapan supaya saya dan saudara ini jadi kuat terus menjalani hidup ini. Kalau kita kuat, firman Tuhan katakan, kamu akan menang. Karena kekuatan yang kamu peroleh bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan, dari Roh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Hari saudara yang punya minyak, belum dikuduskan. Minyak apa saja, ya, bukan spesial harus dari sana jauh-jauh. Ya, minyak apa saja yang tanpa alkohol, yang belum dikuduskan, saya kuduskan. Kalau sudah dikuduskan, ya sudah, tidak apa-apa. Minyak tanpa alkohol pegang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang belum dikuduskan nih, saya mau kuduskan, hembuskan Roh Kudus hingga minyaknya menjadi kudus, dan Roh Kudus akan bekerja atas minyak itu. Karena pakai sudah, dalam nama Tuhan Yesus diurapkan. Apa kebutuhanmu? Ya, Roh Kudus menjamahmu. Bagi saudara yang sakit, apapun sakitmu, di mana saja engkau berada, tanpa kecuali, ketika Roh Kudus bekerja, mengembusimu, mengurapimu, dalam nama Tuhan Yesus itu, sakitmu dipulihkan, sembuh, berjalan engkau, melihat, mendengar, semuanya yang ada di dalammu, ada kista-kista, ada benjolan-benjolan, cancer-cancer, dilepaskan semua kuasa-kuasa itu, penyakit itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang bekerja, karena engkau sudah mendapatkan pengurapannya. Ada kekuatan yang supranatural sehingga engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya, pulih, sembuh ya, semua penyakitmu sembuh. Engkau yang pekerjaanmu sekarang sedang macet, sepi, dan lain sebagainya, Tuhan sanggup, karena dia sumbernya, sumber berkat, sumber segala-galanya, memberkati pekerjaanmu. Engkau akan diberikan sesuatu yang ajaib, yang supranatural. Pekerjaanmu akan diberkati dengan luar biasa. Semua dagangan menjadi laku, dan engkau akan menikmati yang namanya berkat-berkat ilahi dari surga. Haleluya, puji Tuhan. Aset-asetmu terjual, tidak ada yang tidak terjual. Baik jual rumah, jual tanah, jual bangunan, jual apa saja, aset-aset, semuanya Tuhan yang akan menopang rohmu, roh Tuhan yang akan bekerja dan akan mengirim pembeli-pembeli untuk membeli aset-aset itu. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi namamu, nama dan segala nama. Tuhan Yesus Kristus akan bekerja. Tuhan, mereka yang terikat oleh kuasa gelap dipatahkan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya perintahkan segala ikatan-ikatan okultisme yang sudah engkau
kerjakan dan terjadi dalam hidupmu. Keluar semua, pergi. Hanya Roh Kudus yang ada di dalammu. Dan Roh Kudus akan bimbing engkau. Terima kasih Tuhan, warga rumah tangga dipersatukan kembali dengan harmonis. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemuliaan bagi namamu. Ajarkan kami untuk dengar-dengaran Tuhan. Peka. Berdialog dengan Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Kalau kami boleh anugerah itu. Kami dapat bertanya jawab dengan Tuhan. Allah yang menjadikan manusia ini, kami ini Tuhan, debu, abu, tidak ada apa-apanya. Tetapi Engkau punya anugerah yang besar, kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari segala-galanya. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati hidup kita ini. Tuhan memberkati semua ya saudara ya. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat ilahi, berkat yang datang dari surga. Hanya kemuliaan Nabi namanya yang dimuliakan saja. Nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus, di mana rohnya sudah bekerja, dicurahkan, berdiam di dalam hati ini, menjadi satu roh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Hormat kemuliaan bagi namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara. Ya, Rabu ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.